Hai, perkenalkan kami mahasiswi program S1 Kebidanan Bakti Asih Purwakarta akan berbagi informasi tentang kebutuhan karbohidrat pada ibu hamil. Tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Bidan Ani, Bidan Siti Aisyah, Bidan Nur Hayati, Bidan Hani, Bidan Leni, Bidan Ros, Bidan Yanti, Bidan Putri, dan saya sendiri dengan Bidan Milda. Seiring dengan pertumbuhan janin yang semakin pesat, kebutuhan gizi ibu hamil pun ikut meningkat. Salah satu kebutuhan gizi ibu hamil adalah karbohidrat. Meski penting bagi tubuh ibu hamil, sebaiknya tetap memperhatikan porsi karbohidrat yang dikonsumsi. Memang, tidak sedikit ibu hamil yang enggan mengkonsumsi karbohidrat, sebab nutrisi ini dianggap bisa membuat badan akan lebih gemuk. Padahal, asalkan dikonsumsi sesuai kebutuhan, nutrisi yang penting untuk menjaga kebutuhan ibu hamil dan janin ini tidak akan membuat badan bertambah banyak. Nah, kali ini kelompok kami akan berbagi informasi tentang kebutuhan karbohidrat pada ibu hamil. Apa saja fungsi karbohidrat untuk ibu hamil? Yang pertama, karbohidrat sebagai sumber energi. Puan akan mengalami perubahan fisik dan emosional yang terkadang sering membuat ibu hamil cepat lelah, terutama saat pada trimester pertama. Untuk menjaga agar ibu hamil tidak mudah lelah dan bisa menjalankan aktivitas dengan normal, ibu hamil butuh makanan yang mengandung karbohidrat. Sebab makanan yang mengandung karbohidrat ini bisa meningkatkan stamina saat hamil. Fungsi karbohidrat yang kedua adalah mencegah dan mengatasi masalah sembelit. Sembelit merupakan masalah pada saluran pencernaan yang sering dialami ibu hamil. Untuk mengatasi masalah tersebut, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat kompleks karena bisa mencegah sembelit. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat kompleks adalah kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Fungsi karbohidrat yang ketiga, mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Fungsi karbohidrat yang keempat, membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kandungan. Karbohidrat ini diketahui bisa menambah berat badan janin sehingga tumbuh kembangnya bisa optimal. Fungsi karbohidrat yang kelima adalah mencegah bayi lahir cacat. Sebuah penelitian mengatakan bahwa ibu hamil yang diet karbohidrat beresiko 30% lebih tinggi melahirkan bayi dengan gangguan saraf. Kondisi tersebut dapat membuat cacat seumur hidup, bahkan berisiko kematian. Oleh karena itu, ibu hamil tidak disarankan diet tanpa rekomendasi dokter atau bidan ya. Nah, setelah kita tahu fungsi karbohidrat, kita juga harus tahu berapa sih jumlah kebutuhan karbohidrat yang penting selama masa kehamilan agar tidak berlebih. Karena karbohidrat memang memiliki peranan penting selama masa kehamilan. Namun perlu diingat, kebutuhan karbohidrat yang berlebih juga tidak baik, sebab dapat meningkatkan resiko terkena diabetes gestasional. Merujuk pada rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ibu hamil disarankan memperoleh asupan karbohidrat sebanyak 300 sampai 350 gram per harinya. Untuk memenuhi asupan tersebut, ibu disarankan untuk mengkonsumsi beberapa jenis makanan yang menjadi sumber karbohidrat. Dan ini adalah jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama, beras merah. Yang kedua, roti gandum. Yang ketiga, sayur-sayuran. Ibu hamil dapat mengkonsumsi kentang, jagung, wortel, brokoli, dan sawi. Yang keempat,
Karbohidrat juga dapat didapati di buah-buahan seperti apel, mangga, dan jeruk. Yang kelima, karbohidrat juga bisa didapati pada kacang-kacangan seperti kacang kedelai atau kacang merah. Aneka nutrisi tersebut bisa diperoleh dengan cara mengkonsumsi ragam jenis makanan yang mengandung gizi seimbang. Selain menjalani pola makan sehat, demi menjaga kehamilan yang sehat, ibu juga perlu melengkapinya dengan berolahraga teratur, tidak merokok atau menghirup asap rokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, mengurangi asupan kafein, mengurangi stres, dan istirahat yang cukup. Cukup sekian informasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami berharap semoga video ini dapat bermanfaat untuk mengedukasi semua ibu hamil. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat.